Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seribuan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 terjaring razia di kawasan Samarinda seberang. Penyelidikan terkait penabrakan jembatan Mahakam Samarinda masih berlanjut. Kolam bekas galian tambang di wilayah stasiun Teluk Bayur Berau meresahkan warga. Dinas dan instansi terkait melakukan penyelidikan mendalam terkait penabrakan pilar jembatan Mahakam di Samarinda oleh sebuah tongkang pengangkut kayu hari Minggu sore tanggal 16 Februari lalu. Salah satunya dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau PPK BBPJN Kaltim. Dari kajian awal, didapati tongkang Indosukses 28 yang penuh muatan kayu itu terlebih dahulu menabrak pelindung pilar jembatan atau fender hingga menyebabkan 2 fender tersebut lenyap. Setelahnya tongkang menghantam pilar jembatan. Derasnya arus sungai menyebabkan tongkang kembali menghantam pilar yang ada di sebelahnya. Dia nabrak, pertama nabrak fender kami. Fender itu apa sih fender itu? Pelindung ya, pengamannya. Pelindung dari pilar. Jadi kami ada fender 2 buah, sama fender juga dari beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Itu pun akhirnya hancur dan hilang sekarang. Nah, kemudian baru dia ngantem ke pilar. Nah, itu pun fender sudah memperlambat tabrakan itu ya. Nah, tapi sekarang fendernya udah nggak ada, udah hilang karena ketabrak sama kapal tongkang bermuatan kayu itu. Kemudian akhirnya dia nabrak ke pilar jembatan. Terus kalau saya lihat di videonya, kemudian karena arus sungai sangat kuat, dia ketarik ke samping. Mengenai pilar satunya, Pak ya? Pilar satu lagi. Tidak hanya merusak pelindung pilar jembatan, peristiwa tersebut juga diduga berpengaruh pada kondisi jembatan. Saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ketahanan jembatan Mahakam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Jembatan di lingkungan RT 16 Kelurahan Karangharapan, Tarakan, Kalimantan Utara ini kondisinya memprihatinkan. Rencananya tentara melalui Kodim 0907 Tarakan akan menerjunkan anggota untuk memperbaiki jembatan tersebut. Bahan dasar pembangunan jembatan tersebut berupa kayu ulin. Selain jembatan, para tentara juga akan melakukan pengerjaan semenisasi jalan dengan panjang 900 meter dan lebar 4 meter. Keberadaan jalan ini sangat dibutuhkan warga untuk berbagai aktivitas. Sesuai dengan rencana kita, nanti kita buat jembatan ulinisasi. Jadi kan jembatannya jembatan kayu. Nanti jembatan itu sesuai dengan rencana kita, nanti kita buat jembatan ulinisasi. Jadi jembatan dengan dengan mungkin kedudukan di tepi jauh, tepi dekatnya itu dia batu cor-coran, kemudian nanti di tengah ada tiang ulin, kemudian nanti ada kita susun kayu di atasnya ulin, kemudian kita floor. Ini salah satu akses untuk ke rumah sakit dan ya? Ya, salah satu akses rumah sakit. Jadi juga nanti juga untuk pelintasan bagi mereka yang mau mendekatkan diri ke sekolah ya. Rencana perbaikan jembatan dan jalan disambut warga dengan penuh semangat. Warga yakin perbaikan jalan dan jembatan bakal memudahkan mereka membawa hasil panen.
Selain itu, harga lahan di kawasan tersebut juga akan ikut terdongkrak. Kami sebagai warga masyarakat bersyukur sekali dengan ada perhatian dari pemerintah, dari TNI bahwa jembatan ini akan diperbaiki. Kami bersyukur sekali. Ini nanti harapannya bisa dilalui roda 4 Pak ya? Insya Allah, dump truck pun bisa lewat di sini. Seperti itu Pak. Sehingga pengaruhnya adalah perkembangan wilayah cukup bagus. Harga-harga tanah masyarakat juga naik, meningkat. Seperti itu. Kalau hasil pertanian di sini Pak? Hasil pertanian Apa aja di rata-rata ya kayak orang berkebun singkong, sayur mayur, kayak singkong. Menurut rencana, pekerjaan yang dimulai pada tanggal 19 Februari 2025 bakal selesai pada tanggal 20 Maret mendatang. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Para pengendara yang melewati jalan penghubung antara Kecamatan Kelai dengan Kabupaten Kutai Timur harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan yang rusak parah. Tak hanya kondisi jalan yang buruk, pengendara juga harus mewaspadai longsor dari perbukitan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Pihak Kecamatan Kelai mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Upaya mengadukan persoalan tersebut telah dilakukan kepada pemerintah kabupaten. Akan tetapi pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat karena jalan yang rusak itu berstatus jalan nasional. Kami tetap berharap ada perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dalam pelebaran jalan dan perbaikan ketika ada rusak. Tetapi tadi kami melihat dari sisi kedaruratan, sehingga kami tadi mengusulkan jika mungkin BPBD Kabupaten Berau menempatkan personil dilengkapi dengan alat seperti ekskavator dan sensor di Kecamatan Kelai, sehingga ketika ada tanah longsor bisa digusur menggunakan ekskavator, kemudian ketika ada kayu yang rebah bisa dipotong menggunakan sensor. Tetapi ini memang perlu waktu karena terkait dengan pembatasan personil juga di BPBD sebagaimana tanggapan dari Kepala BPBD tadi. Di titik lainnya, tingkat kerawanan juga terlihat. Beberapa kerusakan ditutup menggunakan terpal, sedang lainnya tetap dibiarkan menganga. Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar mereka tidak diliputi resah saat melintas di jalan tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.